Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melva Sitanggang dengan NIM 2005071043 dari kelas BK 5D Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas tentang kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah DKI. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan oleh Ibu Eva Malina Simatupang, SEMSI. Selamat menyaksikan. Bank DKI adalah Bank Pembangunan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, adalah sebuah bank di Indonesia. Bank ini didirikan pada 11 April 1961 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi bank devisa. Pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan posisi keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, aset. Aset dibagi menjadi aset lancar, aset tidak lancar atau aset tetap. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Dan yang ketiga, ekuitas terbagi menjadi modal saham. Ini adalah laporan posisi keuangan per 31 Desember tahun 2021 pada PT Bank Pembangunan Daerah DKI. Yang dimana total aset pada tahun 2020 sebesar Rp46.046.131 dan pada tahun 2021 sebesar Rp70.741.743, yang dimana Bank DKI mengalami kenaikan sebesar Rp7.695.612. Pada laporan posisi keuangan terdapat juga aset lancar, yang dimana aset lancar dapat berupa kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, cadangan kerugian penurunan nilai, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, cadangan kerugian penurunan nilai, efek-efek yang dibeli dengan janji jual kembali, tagihan akseptasi, cadangan kerugian penurunan nilai, pinjaman yang diberikan, piutang dan pembayaran syariah, pihak berelasi, pihak ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai, penyertaan saham, aset pajak tangguhan, biaya dibayar di muka. Dari aset-aset tersebut dan semua dijumlahkan sehingga dapat total dari aset lancar pada tahun 2020 sebesar Rp37.770.738 dan pada tahun 2021 sebesar Rp37.206.656, sehingga Bank DKI mengalami kenaikan sebesar Rp2.635.918. Piutang. Pada laporan posisi keuangan, piutang dicatat dalam pinjaman yang diberikan, sehingga total piutang pada tahun 2020 sebesar Rp35.664.160. Pada tahun 2021 sebesar Rp38.702.350, sehingga piutang mengalami kenaikan sebesar Rp3.038.190. Persediaan. Pada laporan posisi keuangan, persediaan dapat berupa penempatan pada Bank Indonesia dan tagihan akseptasi, sehingga persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp17.222.010 dan tahun 2021 sebesar Rp12.012.106, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp5.209.904. Dan untuk mencari rata-rata persediaan adalah penempatan pada Bank Indonesia ditambah tagihan akseptasi kemudian dibagi 2. Itulah rata-rata persediaan. Aset tetap. Pada laporan posisi keuangan, aset tetap dicatat dalam aset tetap dan aset hak guna.
yang dimana total aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp1.637.893 dan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp1.664.982, sehingga aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp27.089. Liabilitas dan ekuitas terdapat pada laporan posisi keuangan lanjutan, yang dimana total liabilitas dan ekuitas tahun 2020 sebesar Rp55.228.359 dan tahun 2021 sebesar Rp65.492.060 dan liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp6.263.701. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek, yang dimana liabilitas jangka pendek dicatat dalam liabilitas segera, liabilitas akseptasi, simpanan dari nasabah, pihak berelasi, pihak ketiga, simpanan dari bank lain, pihak berelasi, dan pihak ketiga. Semuanya ditotal sehingga total liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 sebesar Rp45.844.756 dan tahun 2021 sebesar Rp53.417.775, sehingga liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp7.573.019. Yang kedua, liabilitas jangka panjang dicatat pada pinjaman yang diterima, utang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, liabilitas imbalan kerja, dan beban yang masih harus dibayar. Semuanya ditotal sehingga total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar Rp1.542.147 dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.713.519, sehingga liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp171.772. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham pada tahun 2020 sebesar Rp4.031.159 dan tahun 2021 sama dengan 2020 sebesar Rp4.431.159. Laporan penghasilan komprehensif. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, beban keuangan. Yang keempat, beban pajak. Yang kelima, laba rugi atau rugi neto. Berikut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per 31 Desember 2021 pada PT Bank Pembangunan Daerah DKI, yang dimana total laba komprehensif tahun 2020 sebesar Rp801.000 dan 2021 sebesar Rp663.098, sehingga total laba komprehensif mengalami penurunan sebesar Rp137.902. Pada laporan laba rugi terdapat juga penjualan, beban penjualan, laba operasi, laba bersih, yang dimana penjualan dicatat dalam pendapatan bunga dan syariah, dan beban penjualan yaitu keuntungan penjualan dan efek-efek, dan laba operasi yang dicatat pada total beban operasi lainnya, dan laba bersih dicatat pada laba tahun berjalan. Laba bersih adalah sudah dikurangi pajak. Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdapat juga laba per saham dan dicatat pada laba per saham dasar. Berikut laporan perubahan ekuitas, yang dimana total ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp9.083.671 dan pada tahun 2021 sebesar Rp9.007.587, sehingga ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp516.916. Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan. Laporan arus kas per 31 Desember 2021 pada PT Bank Pembangunan Daerah DKI, yang dimana arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2020 sebesar Rp11.635.155, pada tahun 2021 sebesar Rp6.586.425, sehingga mengalami penurunan. Berikut laporan arus kas lanjutan, yang dimana kas dan setara kas pada akhir tahun pada tahun 2020 sebesar Rp20.678.423, dan pada tahun 2021 sebesar Rp17.883.761, sehingga kas dan setara kas pada akhir tahun mengalami penurunan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga video saya menambah wawasan para penonton. Terima kasih.